Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Sebelum kita mulai video hari ini, aku mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang merayakan. Dan mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan aku ada salah-salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kali ini aku mau review sebuah novel romance karya Leonardo dos Duo yang diterbitkan oleh Digio Publishing. Judulnya Cintaku di Lockdown. Ini dia bukunya. Tebalnya sekitar 323 halaman. Iya, nggak salah sih, buku setebal ini 323 halaman. Ya mungkin memang kelihatannya tuh kayak kok bisa sih 323 halaman setebal ini. Ya nanti kita bahas di akhir video. Jadi kita langsung aja ke sinopsis singkatnya. Novel ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Duta Agustinus Wijaya yang bertemu dengan pujaan hatinya saat mengantri vaksin di Arta Gading. Ya benar, ini nggak salah kok, memang ditunjukkan lokasi, waktu, dan tempatnya. Latar waktu yang digunakan di novel ini memang pada saat pandemi COVID-19 yang emang lagi rame-ramenya, dan di saat pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Pada saat mengantri, Duta bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ica. Mereka ini mengobrol panjang lebar selama mengantri vaksin, kurang lebih itu sekitar 44,5 jam. Dan mereka tuh ya ngalor ngidul, ngobrol, dan mereka ya nyambung banget sampai akhirnya Duta ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia menganggap Ica ini meskipun dalam balutan masker, tapi matanya Ica tuh memancarkan cahaya gemilang buat Duta, dan memang jadi membuat Duta jatuh cinta pada pandangan pertama hanya karena dari matanya. Tapi ya akhirnya mereka harus berpisah karena kan vaksinasinya udah selesai. Dan pada saat di detik-detik terakhir mereka mau pisah di kalau nggak salah loket buat ngambil sertifikat, Duta itu bersikeras untuk minta nomor handphonenya Ica. Dan ya bisa ditebak, Ica memberikan nomor handphonenya ke Duta beserta nama lengkapnya, dan juga ada satu note kecil yang bertuliskan WA aku ya. Ih, imut banget kan? Tapi kisah cinta mereka nggak semulus yang akan dibayangkan kemudian, karena pada saat pulang Duta ini kehujanan, jadi otomatis dia basah kuyup karena dia naik ojek gitu sampai rumah, bukannya naik taksi. Yang pada akhirnya si kertas sertifikat vaksin sementara itu dia luntur, kena basah air hujan kan, jadinya si tulisannya tuh pada hilang semua. Hampir semuanya hilang kecuali 2 angka, yaitu 7 dan 8. Nah dari sinilah si Duta mulai memutar otak gimana sih caranya biar dia tetap bisa ketemu lagi sama yang namanya Ica ini. Meskipun dia sebenarnya nggak tahu wajahnya si Ica ini seperti apa, tapi dia nggak mau nyerah, pokoknya dia harus ketemu lagi sama Ica. Dan dari sinilah petualangan Duta mencari Ica dimulai. Oke, kita masuk ke reviewnya. Jadi jujur sebenarnya aku jarang banget baca novel romance. Terakhir kalau nggak salah novel romance itu yang tapi bukan novel romance banget sih, yang itu loh yang layangan putus itu yang terakhir. Dan baru ini aku baca lagi novel romance. Ceritanya unik banget karena dia berlatar saat pandemi COVID-19, dan juga ada unsur-unsur misterinya gitu karena dia bertemu dengan seorang Ica yang notabene adalah seorang gadis misterius, dimana si Duta ini tuh jatuh cinta pada pandangan pertama, literally dari mata turun ke hati tuh bener-bener seperti itu ya. Ini unik banget sih menurut aku. Dan ya memang aku tertarik sama buku ini tuh pertama karena judulnya Cintaku di Lockdown. Wah seru kan, apalagi covernya itu kayak cuman sederhana banget sih, kayak love, terus bentar aku kasih tahu ke kalian, ini aku liatin. Jadi dia judulnya Cintaku di Lockdown, terus ada lambang love, terus ada lambang masker. Ini unik banget sih, udah sangat-sangat mewakili bahwa si cintanya seseorang ini tuh di lockdown karena pandemi. Dan ini yang bikin penasaran pembaca, maksudnya di lockdown itu seperti apa sih.
Pas aku baca sinopsisnya juga ini kayaknya bakalan unik dan kocak gitu. Dan memang aku gak kecewa sama isinya karena ya memang kocak banget, apalagi pada saat si duta ini mencari Ica dengan segala cara. Dan hal ini pula lah yang menjadi daya tarik si buku ini untuk dibaca. Jadi ya aku pas bacanya juga kadang-kadang kayak apa ya, ikut-ikutan penasaran gitu sebenarnya si Ica ini tuh siapa sih? Apa jangan-jangan si ini? Apa jangan-jangan si itu? Apa jangan-jangan nanti ada plot twist gitu kan? Jadi benar-benar bikin penasaran pembaca. Jadi emang sangat menarik buat diikuti. Nah ini adegan yang paling bikin aku ngakak adalah pada saat si duta mimpiin si Ica. Ini yang bikin ngakak karena di dalam mimpinya si duta itu kayak duta tuh lagi jalan kemana terus ketemu sama orang, terus orangnya tuh pas berbalik terus langsung bilang, kok kamu nggak WA aku? Jadi kayak seolah-olah gini, aku cobain memperagakan bagaimana aku jadi si Ica dalam mimpinya si duta ya. Jadi kayak si duta tuh nyamperin gitu kan, terus aku nengok, kok kamu nggak WA aku? Oke, kurang lebih kayak gitulah. Dan itu tuh setiap kali dia berpapasan sama orang, ternyata wajahnya wajah Ica. Setiap berpapasan sama orang, ternyata wajahnya wajah Ica yang berkata hal yang sama. Kok kamu gak WA aku sih? Ini nih, kalau kamu baca sambil ngebayangin adegannya, pasti kamu ngakak banget nih. Kalau misalnya aku ceritain sekarang mungkin memang agak kurang lucu ya, karena aku kayak storytellingnya agak kurang gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian baca di bukunya terus sambil ngebayangin adegannya, itu bener-bener kocak. Aku aja sampai ketawa-ketawa. Sekarang soal bahasa nih, bahasa tulisannya tuh anak muda banget. Jadi kayak gaul gue, lu, terus ada bahasa-bahasa Inggris orang-orang Jaksel. Aduh sorry banget anak Jaksel. Tapi ya memang bahasanya tuh campur-campur, ada Inggris Indonesianya gitu. Terus memang ada sedikit typo, tapi yang nggak masalah sih, karena kan otak kita tuh sebenarnya mentolerir tipe-tipe yang kecil, jadi nggak terlalu mengganggu. Nah sekarang soal halamannya tadi, kenapa sih bisa lebih tebal dari buku yang biasanya? Nah aku tuh punya buku judulnya Ronggeng Duku Paru. Itu tuh sekitar hampir 500 halaman dan tebalnya tuh hampir segini. Dan kenapa ini bisa lebih tebal dari buku biasanya? Karena pertama dia tuh covernya tuh lebih tebal dari buku yang biasanya. Ya, aku bisa bilang ini lebih tebal. Terus kertasnya juga lebih tebal. Satu lembar kertas yang ini nih, yang kertas novelnya ini lebih tebal daripada biasanya. Dan pas saat aku pegang buku ini tuh, ini kayak kerasanya tuh lebih premium aja gitu, dan ya bagus. Terus di sini juga ada lambang love-nya. Ini dia timbul. Jadi kamu kalau megang buku ini, kamu akan ngerasa buku ini tuh lebih premium, walaupun memang bukan hardcover, tapi karena kondisi si ketebalan, aku ngomongnya kok belibet sih, maksudnya ketebalan si kertas cover dan isi bukunya ini tuh lebih tebal daripada buku-buku novel yang biasa. Jadi ya berasanya tuh lebih premium aja. Oke, jadi tadi aku udah jelasin soal sinopsis, terus ke review saat aku baca, terus juga ke bahasa tulisan, terus ke fisik novelnya juga. Nah sekarang ke pesan moral. Dari keseluruhan isi buku aku bisa menyimpulkan bahwa pesan moralnya di sini adalah bekerja keraslah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman review Cintaku di Lockdown kali ini. Ya, review novel romance Cintaku di Lockdown. Terima kasih yang udah menyimak sampai habis. Bagi yang mau ngasih kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Dan bagi kalian yang mau ngeliat video-video aku yang lain, kalian bisa langsung masuk aja ke profil channel YouTube aku, dan kalian bisa pilih-pilih video yang kalian suka di sana. Oke, see you on the next video. Bye-bye.